Mungkin kalau diganti moderatornya dari yang lagi agak, kenapa nggak Kak Anissa lagi gitu. Tapi kita imbangkan karena pemateri kita sudah cantik Kak Susan, maka pemandunya saya seperti itu. Oke, masih ditunggu kakak-kakak sekalian, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.33. Monggo, sepertinya sudah mulai banyak yang masuk, dan menginformasikan juga kepada rekan-rekan, nanti silahkan untuk suaranya atau mic-nya bisa di-off-kan sekiranya nanti Kak Susan sedang memberikan materi, dan bila mana nanti sudah masuk sesi tanya-jawab, silakan rekan-rekan bisa menyesuaikan untuk on mic-nya seperti itu. Agar keefektivitasnya materi yang disampaikan Kak Susan bisa sangat maksimal, khususnya di sesi yang sangat terbatas kali ini. Seperti itu. Dan silakan kakak-kakakku bisa menyiapkan snack sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Boleh kok sambil ngopi-ngopi, mumpung sore kan jam-jamnya senja mungkin. Anak-anak senja di sini, ataupun kakak-kakak yang senja, pecinta 420 atau pecinta Versa Bersari nih, biasanya sering ngopi di jam-jam seperti ini gitu. Sudah mulai kelihatan semua ya kakak-kakak ini. Wah, ada yang ternyata banyak yang muda ya ketimbang kakak-kakak yang sudah berumur. Mungkin yang berumur pun juga masih muda di sini karena kelihatannya masih fresh gitu. Seperti Kak Susan yang terlihat seperti 17 tahun lebih muda gitu. Seperti ya. Seperti. Oke. Oke, ini silahkan. Masalah berumur dan tidak berumur semuanya punya umur Kak Dede. Yeah. Tidak masalah Kak, tapi kelihatan lebih muda dari saya kok Kak. Meskipun tergantung saya umurnya banyak mana gitu ya. Iya, kan tapi umur kan selalu berkurang Kak. Oh iya benar. Waduh, jadi kan. Oke. Monggo, ini kakak-kakak sudah mulai on cam ya, seperti itu. Oke ya, mungkin akan segera saya mulai saja, mengingat waktu sudah menunjukkan sesi dimulai seperti itu. Sebelumnya akan saya buka dulu, akan saya pantun ya. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah sang ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satya aku gunakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Terima kasih kepada rekan-rekanku, kakak-kakakku yang sudah bergabung dalam kegiatan pelatihan film edukasi Kuarti Daerah Jawa Tengah tahun 2021. Nah, menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian, sekali lagi, bahwasanya nanti saat sesi materi dimulai atau sesi paparan dimulai, untuk rekan-rekan sekalian dan kakak-kakak sekalian bisa menonaktifkan mic-nya agar efektivitas penyampaian materi bisa maksimal untuk hari ini. Seperti itu. Nah, mungkin ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, mari kita lanjutkan seperti itu. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Susan Mariana. Akan sedikit saya bacakan terkait dengan kurikulum vitae dari Kak Susan. Nama lengkap Kak Mariana Susanti, SOS MA. Tempat tanggal lahir Semarang 10 Juli 1978. Masih sangat muda ya. Dan selanjutnya, alamat tempat tinggal, Jalan Bratajaya nomor 8, Sokowaten, Bangutapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor pos 55198. Tempat bekerja, Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan, atau BPMRPK, Kemendikbudristek. Jabatan dalam pekerjaan, pengembangan, teknologi pembelajaran atau PTP ahli muda. Sudah ada embel-embel ahli muda ya, dan harapannya ini senantiasa kita bawa sampai ke depannya, karena pramuka kan selalu muda ya, kita memanggilnya dengan Kak, berumur apapun masih tetap kita manggil Kakak seperti itu. Lanjut, ya, pendidikan formalnya beliau S2 Ilmu Komunikasi di UGM dan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro. Pendidikan non formalnya, beliau pernah mengikuti kegiatan pelatihan dalam bidang audio, riset, dan pengembangan teknologi pembelajaran. Untuk pengalaman organisasinya, anggota Asosiasi Pengembangan Teknologi Pembelajaran Indonesia atau APTPI, seperti itu. Oke ya, sudah sangat kompleks sekali ya terkait dengan pengalaman beliau ya, dan pastinya tidak diragukan lagi terkait dengan track record-nya. Jadi, saya pun sudah tidak sabar lagi untuk mendengar materinya. Kita langsung saja. Untuk waktu dan tempat dan segalanya, saya serahkan kepada Kak Susan. Monggo Kak Susan, silahkan.
Susan Mariana, cuy. Wah, siapa itu? Wow, Kak Salsabila. Udah terkenal ternyata ya Kak Susan. Salsabila. Selamat sore. Terima kasih Kak Dede untuk perkenalannya. Dan selamat sore kakak-kakak pramuka. Saya panggilnya kakak atau adik ya? Kakak ya. Biasanya kakak ya, nggak ada sapaan adik ya? Ada Kak, tapi kalau Ada mau ya? lebih akrab kakak-kakak saja biar lebih Oh mudah. gitu, oke deh. Ya, untuk kakak-kakak semua yang hadir di sini dan sudah mengikuti pelatihan film edukasi yang diselenggarakan oleh Kuarda Jawa Tengah, luar biasa ya. Saya senang sekali bisa diajak kembali untuk berbagi di sini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa karena dengan berbagi itu kita akan semakin banyak terisi lagi, gitu kan ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk berbagi. Baiklah, ini Kak Dede boleh dibantu untuk share materi saya yang sudah dikirim ke Google Classroom, bisa nggak? Baik Kak, segera mungkin dari kakak Oke, operator bisa. sudah menyiapkan seperti itu. Bisa ya. Bentar ya Kak Susan. Oke, saya sabar. Ini suaranya Kak Sinyal bukan sih? Iya. Iya, Benar, benar. Mbak. Oh, berarti emang suaranya sudah khas gitu ya, langsung dapat dideteksi. Ya, ini kelihatannya sudah lengkap. Ini ada Brebes. Suaranya yang Brebes, mana yang Brebes? Raise hand. Wah, Brebes mania sudah ngumpul ya. Sekarang saya sapa yang di Wonogiri. Wonogiri berapa banyak? Oh, tidak seramai Brebes? 2, 3, 5, 8, 9. Oke, Grobogan ada juga. Halo, apa kabar Grobogan? Wah, pendukungnya banyak? Pendukungnya Grobogan? Banyak dong, Kak. Banyak, wajib ya, rame ya. Mana lagi ya? Kudus. Wah, Kudus. Halo Kudus. Keren. Berapa ini? Berapa? Pendukungnya Kudus mana ini? 5? 10? 5 ya? Wow, mantap. Mana lagi ya yang mau disapa ya? Wonogiri sudah, Grobogan, Kudus, Surakarta. Halo Surakarta. Jihan, wajahnya mana Jihan? Oh ya, melambaikan tangan saja Jihan ya. Apakah hanya Jihan seorang yang dari Surakarta? Ada lagi yang dari Surakarta? Oh, sedang error ya Jihan ya. Apanya? Kameranya yang error. Ya, semoga Jihan juga ditemani teman-teman yang ada di Surakarta biar tambah seru gitu ya. Lalu ada juga Karanganyar. Halo, selamat sore Karanganyar. Sore, Kak. Lagi di mana ini? Kayaknya lagi jalan-jalan itu ya. Jaga warung, Kak. Jaga warung. Jualan apa ini? Sembako. Kelontong tuh. Iya, di masa pandemi gimana nih? Ngaruh apa enggak? Gimana? Pandemi-pandemi kayak gini ngaruh apa tidak di Tetap Surakarta? aman. Masih Aman ya? rame sama aja, Kak. Syukurlah. Karena sembako kali ya? Iya. Wajib gitu ya. Oke, itu tadi Surakarta. Terus mana lagi yang belum disapa? Temanggung. Oh, yang lainnya tidak menyebutkan ya. Tengaran. Halo, Tengaran. Sragen, ada juga Banyumas. Ini mana nih? Wonosari. Benarkah ini Wonosari? Wonosobo. Kalau Wonosari kan Jogja ya. Baik, materi sudah ready. Baik. Oke, silahkan ditampilkan. Nanti saya sapa-sapa lagi ya. Terima kasih Kak Sinyal. Iya. Yang full screen saja bisa? Oke, sudah cukup ya ini ya. Baik, ya. Sudah menyapa-nyapa, materi sudah siap berkat bantuan dari tim di balik layar yang selalu bekerja keras gitu ya. Hari ini saya akan berbagi kakak-kakak mengenai podcast edukasi dan kekuatan bercerita. Wow, kekuatan bercerita dan fokus ke podcast edukasi. Mengapa menyebut kata edukasi? Karena kita semua saat ini sedang berada dalam event pelatihan film edukasi
Kuarda Jateng tahun 2021. Tepuk tangannya dong. Luar biasa sekali ini eventnya ya. Baik, halaman berikutnya Kak Sinyol. Ya, nah ini kayak di warung yang tadi ya. Kayak yang tadi ya, bahwa pasti ada menunya. Menu kita hari ini adalah mulai dari pengertian podcast, lalu nanti saya akan membagikan juga tentang podcast edukasi, lalu lebih dalam lagi ke format dan juga struktur podcast, dan juga bagaimana sih bercerita dalam podcast, serta tentu saja yang namanya pelatihan pasti harus ada latihannya. Jadi ada sesi mari berlatih ya. Jadi semuanya semangat ya ini ya. 63 ya, 60-an peserta pelatihan film edukasi sudah siap ya untuk kita berbagi bersama, belajar bersama, menularkan energi positif bersama dan semangat untuk berlatih, saling mengisi kekurangan yang ada di diri kita masing-masing. Gitu ya. Nah, oke, sekarang yang pertama Kak Sinyol. Tadi yang pertama adalah apa? Pengertian podcast, ya. Pengertian podcast. Slide nomor 3. Nah, di sini terlihat ya, apa sih yang dimaksud dengan podcast? Sebenarnya banyak sekali ya definisi yang diajukan oleh para ahli sejak podcast ini diluncurkan. Dan saya di sini mencuplik satu saja dari sekian banyak definisi tentang podcast, yaitu yang disampaikan oleh Deal or no deal gitu ya. Deal ini salah seorang peneliti atau ilmuwan begitu ya, yang bergerak di bidang pengembangan audio. Dan di sini dia merumuskan definisi podcast. Dia katakan bahwa podcast itu sarana untuk mempublikasikan konten audio dan video di web sebagai rangkaian episode dengan tema yang sama disertai dengan file yang disebut feed atau umpan, yang ini bisa bikin pendengar itu submission, berlangganan serial tersebut, dan juga akibatnya kalau sudah berlangganan jadi dia bisa menerima episode baru secara otomatis. Itu yang dikatakan oleh Deal. Nah, sekarang saya pengen tahu ini ya. Nanti teman-teman jawabnya bisa pakai raise hand atau pakai chat yang tersedia. Dari puluhan peserta yang ada di pelatihan ini, berapa banyak yang sering mendengarkan radio? Radio dulu. Ada berapa banyak yang sering mendengarkan radio? Saya pengen tahu. Ya. Saya intip ya. Bisa memberikan respon dengan klik raise hand. Reaction gitu ya. Oke. Baru dua, 3. Hanya 3 orang yang sering mendengarkan radio. Oh, radionya rusak. Ya. Jadi nggak bisa dengerin radio ya. Ya, wah 4. Oke, sering ya ini ya. Sering di mobil ya. 5 berarti ini 5 orang. Hanya 5 ya. Yang lainnya nggak pernah dengerin radio atau jarang mungkin ya. Wih, terakhir 2 bulan lalu. Keren banget ya. Oke, ya. Kurang dari 10 ini ya yang menjawab sering. Saya Kak ikut Mbah. Wah, untung Mbahnya dengerin radio. Coba kalau Mbah nggak dengerin radio, berarti nggak bisa kan denger radio. Sering ya. Sering di masjid. Masjidnya muterin radio. Oh, kalau Mbah Kakung nyalain radio, iya, wah sudah kebayang ini ya. Yang didengar itu mungkin kisaran wayang, lalu langgam, musik-musik langgam gitu ya. Sering nggak dengar, jadi nggak dong ya.
Kalau sering nggak dengar berarti pernah dengar juga, berarti pernah ya kategorinya. Oke, terima kasih untuk yang sudah merespon ini ya, belasan yang sudah merespon, baik yang menjawab sering maupun radionya rusak, itu juga bagi saya respon yang luar biasa. Itu tadi radio. Kalau saya bilang radio, berarti yang ada di dalam benak dari kakak-kakak ini radio itu kan ya, siaran stasiun radio ya yang disiarkan oleh stasiun radio, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi kan masih belasan ya yang jawab sering ya. Pertanyaan yang kedua, siapa di sini yang pernah mendengarkan podcast? Pernah. Bukan sering ya, tapi pernah dengerin podcast. Bisa raise hand lagi. Saya. Kok nggak raise hand malah jawab saya pernah? Oh ya pernah saya. Oke, mulai rame nih. Ada lagi? Saya Kak di YouTube. Oke, ada lagi? Saya. Wah, luar biasa. Podcastnya Om Deddy Corbuzier. Yo. Oke, pernah ya. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Banyakan ini loh, banyakan yang pertanyaan pernah nggak dengerin podcast ya, sekitar hampir 20. Lebih banyak dari yang radio tadi. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga untuk menu yang pertama, pengertian podcast ini. Siapa di antara 60-an peserta ini yang pernah membuat podcast? Membuat, pernah. 2. Baru 2. Nambah lagi? Pernah, saya. Oke. Baru 4. Baru 4 nih. Mau nambah lagi? Jadi tamu. Kalau jadi tamu enggak. Kan kamu bikin ini pertanyaannya tadi. Belum pernah, bukan saya, belum. Oke, masih kurang dari 10 yang pernah bikin. Saya. Terus, ada lagi enggak? Sampai 10 detik ke depan saya tunggu. Masih nambah enggak ya? Saya oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Belasan juga ya. Jadi hampir imbang ini ya. Jadi semuanya sudah familiar mendengarkan media yang mengutamakan indera pendengaran atau telinga kita. Radio tadi mengutamakan pendengaran. Podcast yang pernah dengar itu juga mengutamakan pendengaran. Meskipun tadi ada yang jawab lihatnya lewat YouTube gitu ya. Terus yang ketiga yang pernah bikin podcast itu juga mengutamakan pendengaran. Jadi teman-teman kakak-kakak yang ada di sini sudah familiar atau nggak asing-asing banget lah ya dengan podcast. Nah, podcast ini di Indonesia sudah mulai berkembang sejak tahun 2012 ya. Dan KBBI sudah mencantumkan istilah dalam bahasa Indonesia podcast yaitu siniar dari kata dasar siar ya. Oke, itu ya. Pengertian podcast yang pertama menurut Dil tadi sudah dapat dipahami ya. Jadi podcasting ini itu adalah sarana untuk mempublikasikan, to publish something, yaitu kontennya berupa audio, kalau menurut Dil ini termasuk juga video di dalamnya, dan itu ditampilkan di web, lalu jumlahnya nggak cuma 1, tapi itu berupa serangkaian episode, dan itu tidak terpecah-pecah, tidak sendiri-sendiri, tapi semua temanya sama. Misalnya ada podcast yang horor, ya kan? Pasti teman-teman paling suka. Soalnya survei membuktikan bahwa orang Indonesia tuh paling suka dengan yang nomor 1 tuh yang horor-horor. Nomor 2 itu komedi. Edukasi tuh paling sedikit. Jadi paling sedikit. Nomor 1 horor, nomor 2 komedi. Nah, itu tema, genre gitu ya. Genre yang horor,
kemudian yang komedi, lalu ada juga yang psikologi gitu ya. Semuanya temanya sama. Dan tadi juga disampaikan Dil, yang patut kita garis bawahi, definisi dari podcast ini mencantum juga itu disertai file yang disebut dengan feed atau umpan, sehingga memungkinkan kita sebagai pendengar itu bisa berlangganan, dan kalau sudah berlangganan otomatis bisa mendapatkannya secara otomatis setiap episode baru. Gitu ya, kakak-kakak ya. Untuk definisi yang pertama ini saya yakin dapat dipahami. Kemudian ke slide berikutnya, Kak Sinyol, ada lagi ini. Definisi atau pengertian podcasting menurut RSS Advisory Board yang disajikan pada tahun 2005. Apakah sudah tampil? Iya. Bukan yang itu, yang sebelumnya? Sebelumnya? Ya. Yang RSS ya. Ya, menurut RSS Advisory Board, podcasting ini merujuk kepada istilah teknis, kakak-kakak. Jadi istilah teknis ini, dia itu menjelaskan bahwa podcast itu adalah sebuah distribusi, saluran distribusi yang secara otomatis mengirimkan media digital yang sifatnya asinkron. Ya, asinkron itu nggak langsung. Kalau yang kita lakukan sekarang ini itu disebut sinkronus atau pertemuan secara langsung, pembelajaran atau ceramah secara langsung. Tapi yang disampaikan di RSS Advisory Board ini adalah saluran untuk mendistribusikan secara otomatis konten-konten media digital secara yang asinkron sifatnya ke kelompok khusus pelanggan, yaitu yang langganan tadi, dengan menggunakan RSS feed. Ya, itu pengertian dari RSS Advisory Board yang dirilis pada tahun 2005. Nah, dari dua definisi tadi kakak-kakak, bisa kita ketahui ya, bahwa para pencipta atau penemu podcast, baik itu penemu RSS, maupun seorang DJ yang pertama kali mempopulerkan podcast, ataupun juga jurnalis yang menyematkan istilah podcast sehingga menjadi kosakata baru di kamus, itu mereka semua tidak tidak melekatkan nilai pendidikan di dalamnya, karena dia tadi satu ya merujuk kepada istilah teknis untuk menceritakan ini loh yang namanya saluran distribusi yang bisa secara otomatis mengirimkan media digital yang sifatnya asinkron ke sekelompok pelanggan, dan mereka bisa mendapatkannya secara otomatis kalau dilengkapi dengan RSS feed. Seperti itu. Jadi tidak ada nilai pendidikan yang melekat di dalam podcast atau siniar. Ya, RSS itu sendiri mungkin di sini ada beberapa perempuan ya, yang lady para Sri Kandi mungkin perlu saya sampaikan ya, bahwa RSS itu ada singkatan, yaitu Really Simple Syndication atau sindikasi simple yang memungkinkan orang itu untuk mendapatkan konten secara otomatis dan bisa langganan. Beda banget dengan zaman dulu, kita harus mengunjungi satu demi satu untuk mendapatkan konten-konten yang kita inginkan. Tapi sejak ditemukannya RSS feed ini, maka kita bisa subscribe atau submission ke web-web yang kita sukai. Kalau dulu kan kita harus bookmark gitu ya untuk web-web yang kita sukai. Dengan adanya RSS ini, maka semuanya bisa otomatis ya. Really simple syndication. Nah, jadi tidak ada nilai pendidikan yang melekat pada podcasting atau bersiniar itu sendiri pada awal mula dia ditemukan dan pada perkembangan tahap-tahap awal podcast ini meluncur ke dunia. Dan sehingga ini bisa kita diskusikan ini kakak-kakak. Yang selanjutnya ya, slide selanjutnya Kak Sinyal. Nah, kita diskusi. Saya suka ceramah itu interaktif, jadi saya nggak ngomong sendirian di sini ya. Karena kita terbatas oleh layar ini.
Dengan adanya tadi, saya sampaikan pengertian-pengertian dasar dari podcast tadi, terus padahal kita hadiri sekarang ini adalah festival film edukasi, di mana kita harus menyangkutkan dengan edukasi di dalamnya. Yuk kita diskusikan, kira-kira apa saja sih potensi podcast untuk menunjang pembelajaran? Untuk belajar itu apa saja potensinya? Ya, silahkan berpikir sedikit. Suaranya menggema. Suaranya siapa? Benarkah? Suaranya aman, Kak Susan. Mangga Enggak kan ya? Aman ya. ya? Terima kasih Kak Sinyal untuk konfirmasinya. Ya. Itu mungkin Kak Budianto ada di dalam gua gitu atau di mana ya posisinya? Ya. Yuk kita diskusi sih yuk. Untuk nanti kakak-kakak bisa menyampaikan peluang-peluang atau potensi yang bisa ditawarkan oleh podcast ini, yang disebut tadi adalah sarana untuk mempublikasikan, terus menurut RSS Advisory Board itu tadi adalah istilah teknis ya, yang menunjuk kepada distribusi media digital, konten-konten digital. Jadi apa sih peluangnya dari podcast ini untuk bisa menunjang pembelajaran? Siapa ya yang berani menyampaikan pendapat di sini? Bisa lewat chat, bisa juga. Oke, Kakak Sapta, silakan. Terima kasih Kak. Suara terdengar Kak? Jelas sekali, wajahnya juga jelas terlihat ini. Oh ya, terima kasih. Potensi podcast untuk pembelajaran di dunia pendidikan bisa jadi digunakan untuk kegiatan pembelajaran, misalnya edukasi tentang teknik-teknik atau apa ya istilahnya ya, siaran langsung, membuat semacam tutorial ya, kegiatan pendidikan bisa jadi. Tutorial mengenai materinya apa, Kak Sapta? Misalnya di dalam kegiatan seni, itu kegiatan seni ya, dan sebagainya. Seni apa? Seni ya, musik, seni rupa, seni kriya ya. Seni kriya. Itu bisa dengan narasumber yang berkompeten gitu. Atau seni-seni yang lain atau kegiatan pembelajaran yang lain gitu. Oke. Terima kasih Kak Sapta, sudah saya tangkap ini ya, yang dimaksud Kak Sapta mengenai potensi yang terkandung di dalam podcast untuk menunjang pembelajaran. Thank you Kak. Ya, saya akan bacakan ini pendapat dari kakak-kakak yang ada di kolom chat. Kak Diarti ya, pembelajaran akan lebih menarik dan asyik dan santai. Wah, menarik, asyik, santai. Jadi nggak terasa belajar gitu ya. Oke. Informasi lebih lengkap. Nanti informasinya lebih lengkap kalau disajikan melalui podcast. Ya. Oke, itu dari Ahmad Akbar tadi ya. Beranjak ke Alia Eka ini. Alia Eka berpendapat ini kayaknya podcast ini cocok deh untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya itu menceritakan kronologi atau suatu peristiwa bersejarah. Luar biasa. 4 peserta sudah menyampaikan pendapat mengenai potensi yang terkandung di dalam podcast dan itu bisa menunjang pembelajaran. Keren sekali ya. Sekarang saya akan giliran saya membagikan ini ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan kita diskusi ya kan. Diskusi ya. Jadi di sini kita belajar untuk membagikan pemikiran kita, pengalaman kita ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membagikan pendapat ya. Baik. Jadi, ada sejumlah peluang atau potensi yang dikandung oleh podcast. Tadi kakak-kakak kalau fokus menyimak materi saya, tadi saya berkali-kali bilang kalau ini yang diutamakan, yang saya dari tadi sampaikan adalah mengutamakan indera pendengaran. Ya, jadi untuk yang biasa lihat podcast di YouTube, tolong agak di-switch sedikit imajinasinya bahwa yang saya sampaikan kali ini adalah podcast yang khusus mengandalkan audio. Jadi tidak ada gambarnya. Meskipun tadi Deal ya di definisi awal tadi dia menyampaikan bahwa
podcasting itu juga bisa, konten video di web itu juga bisa. Tapi nanti saya akan jelaskan di belakang-belakang ya. Tapi yang pertama ini, pondasi awalnya dari sejarah kemunculan podcast di dunia ini adalah mengandalkan indera pendengaran dan ini indera suara ya, jadi mulut, suara kita yang mengeluarkan. Oke, jadi apa saja potensinya yang terkandung di dalam podcast untuk menunjang pembelajaran? Ini saya rangkum dari sejumlah tulisan ilmiah atau artikel ilmiah dari luar ya, karena podcast lebih dahulu berkembang di Eropa dan juga di Amerika lebih duluan daripada di Indonesia, sehingga di sana sudah mulai menggunakan podcast untuk pembelajaran sejak awal tahun 2000-an. Pengalamannya sudah jauh lebih banyak daripada di Indonesia yang baru mulai bergerak khususnya di masa pandemi ini. Seperti teman-teman dari Kominfo kemarin yang 2 minggu lalu baru saja meluluskan ribuan tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan podcast, membuat podcast untuk pembelajaran. Nah, potensi yang pertama untuk podcast yaitu podcast karena mengandalkan audio, itu tadi dia punya kapasitas untuk menangkap dan juga berbagi suara dalam pembelajaran. Yang dimaksud menangkap ini misalnya kalau kakak-kakak, ini sebagian besar tadi kan dikatakan Kak Dede muda-muda ya, masih siswa mungkin ya, pelajar. Nah itu misalnya kalau di dalam kelas ataupun kalau di masa pandemi ini pembelajarannya secara lewat Google Meet atau lewat Zoom itu bisa direkord, bisa direkam. Ya kan? Dan kalau kita merekam, baik itu melalui Zoom itu bisa disetting. Untuk menghemat data, kita bisa memilih untuk merekam audionya saja atau audio dan video, gitu kan? Nah, untuk yang khusus audio, saya sampaikan bahwa dia itu punya potensi untuk kita merekam dan sekaligus juga kita bisa membagikan suara pembelajaran. Guru dalam di masa pandemi ini, kalau ingin ngajar juga bisa membuat materi, menyampaikan materi dengan cara merekam suaranya lalu dibagikan kepada siswa. Itu sangat terbuka. Siswa demikian pula, kalau cuma audio itu akan sangat lebih ringan ya dibandingkan audio visual. Atau kalau tidak ingin membebani siswa dengan data yang keluar lebih banyak, itu bisa ditaruh audionya tadi di platform-platform audio digital macam SoundCloud mungkin atau Spotify atau Anchor gitu ya. Sehingga potensi yang pertama ini adalah audio yang sudah diformat dalam bentuk digital ini memiliki kapasitas untuk dia menangkap dan juga berbagi suara untuk pembelajaran. Dulu sebelum era digital, karena tadi Kak Dede sudah menyebutkan tahun kelahiran saya, ya, jadi saya ini ada di generasi persimpangan antara generasi X ke Y. Jadi pas hampir masuk ke generasi Y, saya duluan lahir. Jadi di ujung generasi X dan di awal generasi Y. Transisi dari analog ke digital. Dulu saya kalau belajar itu, kakak-kakak ya, saya boleh sharing sedikit. Saya hobinya pegang buku sambil membaca, dan itu saya rekam. Saya rekam pakai tape recorder punya bapak saya. Dan nanti hasil rekamannya itu saya dengarkan berkali-kali. Jadi saya sambil mau tidur, itu saya setel pelajaran yang tadi saya omongin sendiri, ya, berpura-pura sebagai guru itu saya dengerin lagi, sehingga itu lama-lama akan mengendap di dalam otak saya. Jadi itu dulu saya sering melakukan itu untuk belajar. Jadi baca buku sendiri, ngomong sendiri, nanti dengerin sendiri berkali-kali. Dan di kasetnya itu, dulu zamannya kaset ya, itu saya beri stiker untuk mata pelajaran apa, tentang apa, itu semua jelas terlihat. Jangan dicontoh ya kakak-kakak, ini contoh murid yang rajin pada masanya. Seperti itu. Jadi itulah salah satu potensi besar dari audio, yaitu dia tuh gampang banget untuk kita bisa merekam dan juga berbagi pembelajaran.
Bahkan di era analog pun dia juga gampang gitu kan. Apalagi di era digital ini, potensi yang kedua adalah dia fleksibel banget. Fleksibel sekali kan. Coba kita kalau mau mendengarkan lagu-lagu sekarang apakah perlu ke toko kaset? Enggak juga. Jarang sekarang ya yang pengen dengerin lagu yang terbaru dirilis gitu ya. Dengerin ke toko beli kaset di toko kaset sekarang nggak ada lagi. Semua tinggal mengunduh, semua tinggal dengerin, semua tinggal serba digital. Sangat fleksibel untuk dibawa kemana-mana, didengerin di mana-mana, dipindahkan ke berbagai device, itu semuanya sangat mudah dan sangat fleksibel. Kemudian keunggulan yang ketiga atau potensi yang ketiga, seperti saya cerita tadi, di era analog, saya juga gampang banget untuk merekam suara lalu menyetel lagi. Proses produksi untuk konten audio itu sangat-sangat mudah, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi audio ini kalau nggak fokus-fokus banget gitu ya, kalau hanya audio yang kualitasnya cukup, ya kualitasnya maksudnya itu suaranya jelas terdengar, bersih, tanpa noise, itu semua orang tanpa background teknisi audio pun bisa untuk memproduksinya. Semua orang bisa. Metode produksinya mudah. Sarana distribusinya mudah banget, gitu kan? Di laptop kita bisa dengerin, di smartphone. Smartphone itu benar-benar smart ya. Jadi nggak cuma buat telepon, tapi bisa dengerin musik, lihat video, berbagi, belajar kayak gini. Itu apalagi audio, dia sarana distribusinya itu sangat mudah. Nah, jadi dengan beberapa keunggulan yang saya sampaikan di sini tadi, itu bisa menjadi peluang bagi kakak-kakak guru di sini ataupun juga kakak-kakak yang menjadi pelajar di sini untuk menjadikan podcast atau membuat podcast yang menunjang pembelajaran. Keren banget kan? Jadi yang tadi lihat YouTube tadi di switch bentar ya. Ini kita ngomongin podcast yang sesuai rootnya, sesuai akarnya, yaitu podcast yang berbasis audio. Sangat mudah, tidak membutuhkan keterampilan khusus kecuali pencet tombol, kalau di smartphone itu tombol warna merah ya untuk record, dan juga kotak, icon kotak untuk stop, lalu tanda panah ke kanan untuk play, untuk produksinya. Distribusinya teman-teman juga jago-jago ini ya, generasi Z, generasi Y gitu ya. Sudah jago-jago sekali untuk mendistribusikan media digital ini. Oke ya, itu tadi mengenai peluang yang ditawarkan oleh podcast untuk menunjang pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya kakak-kakak ya. Bisa ke slide berikutnya Kak Sinyal? Sambil ngopi-ngopi boleh, ngeteh-ngeteh, makan pisang goreng, silahkan. Iya, kita tunggu ke slide berikutnya. Apakah sudah siap? Sudah siap ya? Oh iya, sudah siap, ya ampun, tertutup. Oke. Ya, nah ini, sekarang saya mengajak kakak-kakak untuk merujuk ke podcast edukasi. Ya. Podcast edukasi. Semakin berkembang, semakin banyak yang menggunakan, lama-lama jadi bingung, ya kan? Apa sih podcast itu, ya kan? Semakin dibikin simple gitu. Nah, ini Ralph dan kawan-kawan, mereka juga para ilmuwan, tahun 2008, mereka bilang yang namanya podcasting itu ya guys, ini adalah distribusi setiap media digital asinkron secara daring. Jadi tidak hanya merujuk kepada media yang didistribusikan melalui RSS podcast feed. Gampangnya gini, misalnya yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu guru, kakak-kakak yang menjadi guru di sini, suatu hari karena besok ada janjian ketemuan dengan siswa, ya menggunakan Google Meet misalnya atau Zoom, terus badannya agak-agak nggak enak, atau mungkin keesokan harinya ada acara mungkin. Jadi merekam materi yang akan disampaikan keesokan harinya, hari ini direkam, terus itu disampaikan kepada siswa melalui Google Classroom. Siswa diminta untuk mendengarkan. Itu sudah dibilang sebagai podcast kalau menurut Ralph. Jadi tidak harus dimasukkan ke platform audio digital yang khusus untuk podcast. Lebih sederhana.
Jadi semua media digital asinkron gampangannya tuh yang bersifat rekaman gitu ya, yang bisa diputar berulang-ulang itu namanya asinkron, yang didistribusikan tidak hanya melalui RSS feed, itu sudah bisa disebut dengan podcast. Lebih simpel, lebih luas ya. Lalu Alyota di tahun yang sama dia bilang gini juga, siswa itu ya kalau sudah disiapin konten podcast yang disajikan di RSS feed, gampangannya yang sudah diunggah ke SoundCloud atau ke Spotify atau ke Anchor, itu mereka males untuk dengerin langsung ke situ. Mereka milih untuk dengerin langsung dari Google Classroom. Simpelnya seperti itu yang definisi yang disampaikan oleh Alyota dan kawan-kawan. Gitu ya. Jadi semakin simpel. Jadi kalau menurut dua ilmuwan ini, dari banyak ilmuwan lain juga, Alyota, Malan tadi yang saya maksud ya, Malan. Dan Alyota tadi juga hampir sama. Jadi podcast ini seperti konten audio digital yang didistribusikan melalui web. Bisa lewat email, bisa lewat course pembelajaran seperti Google Classroom, bisa via WA, pokoknya semua konten audio digital yang didistribusikan dengan berbasis pada internet itu disebut podcast. Dan lebih spesifik lagi, itu adalah podcast edukasi. Jadi kalau ada dosen mengajar siswanya, mahasiswanya menggunakan rekaman audio yang itu disebarluaskan melalui billboard, bulletin board, atau melalui aplikasi percakapan, atau melalui kelas course yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran jarak jauh, itu sudah disebut dengan podcast kalau merujuk kepada definisi atau batasan-batasan yang ditetapkan oleh para ilmuwan ini. Dapat dipahami ya, kakak-kakak yang ada di sini, itu adalah pengertian podcast edukasi menurut mereka. Nah, masih banyak penyederhanaan sehingga dengan gampangnya, dengan sederhananya saya katakan di sini di pelatihan ini bahwa yang akan kita pakai dalam pelatihan ini, ya khusus untuk pelatihan ini adalah terkait dengan tugas juga nantinya. Semua rekaman suara dari kakak-kakak yang mengikuti pelatihan ini dan dikirimkan ke Google Classroom, ataupun kalau sudah tadi ada beberapa yang sudah pernah bikin podcast, ataupun ditampilkan di podcastnya masing-masing, itu sudah saya sebut sebagai podcast edukasi jika isinya mengandung pembelajaran. Ya, dapat disepakati ya, dengan merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh para ilmuwan ini. Nah, tentu saja potensi podcast edukasi ini kenapa kok bisa disederhanakan semacam ini? Ya ini salah satunya karena kontribusi dari Google yang awalnya sebagai search engine, browser gitu ya, sampai dia algoritmanya sudah merambah ke mana-mana, ke hampir menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Akibatnya sekarang kita boleh dikatakan sebagai generasi Google, ya kan? Mau pergi pakai kendaraan dan belum pernah ke tempat itu, pasti yang ditanyain Sherlock dong, dan Sherlock itu biasanya pakai Google Maps. Ya. Kirim email, punya HP baru, semuanya berbasis yang Android ya, itu semuanya pakai Google. Jadi itulah yang menyebabkan para ilmuwan ini menyederhanakannya sampai sejauh itu. Terlebih lagi, guru dan siswa semuanya sekarang, terutama yang di perkotaan ya, itu akses untuk kepemilikan perangkat seluler, smartphone yang bisa merekam, yang bisa mendengarkan suara, itu juga sangat dimungkinkan. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, tidak dibutuhkan seorang yang background-nya insinyur audio atau sarjana teknik audio untuk bisa merekam, kemudian mengolah, mengedit sedikit-sedikit itu ya suara, dan juga mengirimkannya kepada target pendengar. Itu semuanya bisa dilakukan dengan telapak tangan kita. Karena semuanya ada dalam genggaman tangan kita sekarang ini. Apalagi dengan sejak ditemukannya MP3 ya, teman-teman ya. Kalau kakak-kakak ini tahu sejarah lahirnya MP3, itu bukan oleh satu orang, tetapi oleh sekelompok insinyur dari Jerman, sehingga akhirnya mereka menemukan format
MP3 ini, MP3 ini, itu semakin membuat konten audio digital ini merebak, menyebar kemana-mana. Belum lagi dengan ditemukannya player audio digital ya, semacam Winamp dulu. Nah, itu inilah yang membuat popularitas dari audio untuk pembelajaran, untuk hiburan itu semakin mudah, semakin dimungkinkan oleh kita semua. Nah, terus saya ingin menyinggung tadi sedikit dengan ini ya, dengan kanal YouTube sebagai saluran untuk berbagi media video, audio video ya, audio visual. Dengan salah satu selebritis kita yang menyeting sebuah studio dengan mikrofon, lalu talk show gitu ya, dan masing-masing menggunakan headphone ataupun headset, dan ada backdrop di belakangnya yang menunjukkan itu adalah podcast, itu sangat berpengaruh kepada pemahaman masyarakat mengenai arti dari podcast itu sendiri. Karena sudah bukan 1-2 orang lagi yang mengatakan bahwa podcast itu ditonton via YouTube, itu sudah banyak sekali. Kalau saya mengisi webinar-webinar ataupun seminar itu, kalau saya tanya, sudah pernah dengar podcast belum? Itu pasti ada yang bilang, sudah pernah. Padahal saya pertanyaannya tadi apa? Dengar, gitu kan? Pasti sebagian besar jawabnya, sudah pernah, Kak. Di mana? Di YouTube. Di YouTube kok didengar, itu kan dilihat, saya bilang gitu. Dan akhirnya kembali ke sejarah awal mula lahirnya podcast, baru teman-teman atau peserta itu akhirnya bisa memahami ya. Jadi di kesempatan yang ini saya juga tetap akan mengusung sejarah lahirnya podcast yang berbasis audio tadi, dan seiring dengan popularitas YouTube sebagai kanal untuk berbagi audio video dan juga pengaruh dari selebriti kita yang kalau kita teman-teman podcaster bilang itu memporak-porandakan konsep podcast yang hakiki ya, sehingga perlu dilurus-luruskan melalui event-event semacam ini. Itu cukup mengganggu juga, tapi saya bersyukur ada Kuarda Jawa Tengah yang memfasilitasi kesempatan ini sehingga saya bisa jelaskan ya bahwa YouTube itu adalah salah satu sarana untuk menyebarkan podcast. Jadi podcast bukan YouTube dan YouTube bukan podcast ya, tapi podcast itu adalah basisnya audio digital dan itu bisa diperluas distribusinya melalui audio video dan salah satunya melalui salah satunya melalui YouTube. Sehingga sekarang ini kakak-kakak berkembang yang namanya podcast. V ya, bukan karena saya orang Sunda nggak bisa bilang huruf P gitu ya, tetapi memang beneran ini podcast. VODCAST. VODCAST, podcast. Singkatan dari video podcast. Ya, jadi yang disampaikan oleh Kakak Dedi itu adalah disebut sebagai podcast, video podcast. Oke ya, bisa dipahami. Ya, baik, kita beranjak ke berikutnya. Slide berikutnya, Kak Sinyong. Mengenai podcast edukasi ya, sekarang kita sudah menyelam. Iya. Nah, ini. Oleh penelitian sejumlah pihak gitu ya, banyak sekali penelitian kalau kakak-kakak searching di Google Scholar atau Google Cendekia yang versi Indonesia, itu banyak sekali penelitian mengenai podcast ini bisa dijadikan sarana untuk pembelajaran. Sehingga akhirnya Lee, McLaughlin, dan Chan pada tahun 2007 mereka menyimpulkan sebuah tesis gitu ya, bahwa audio ini dapat digunakan sebagai katalis. Katalis itu mempercepat reaksi kimia untuk mempercepat sesuatu dalam memediasi penciptaan pengetahuan. Apalagi siswa atau pelajar itu sudah dilibatkan dalam menghasilkan objek pembelajaran berupa audio digital. Yang berkembang di dunia luar sana ini sekarang seperti itu ya. Jadi audio ini digunakan sebagai katalisator atau media untuk mempercepat mediasi berkembangnya atau penciptaan ilmu pengetahuan, sains gitu ya. Sehingga pelajar pun dilibatkan.
Ada banyak sekali contoh-contohnya. Ada juga proyek yang dinamakan DALO, Digital Audio Learning Objects gitu ya, di mana siswa diminta untuk menyampaikan hasil dia belajar dalam bentuk rekaman suara dengan gaya bahasa dia sendiri, dengan persepsi dia sendiri, dengan tingkat pemahaman mereka sendiri, dan itu disampaikan kepada guru ataupun teman-teman yang lain. Dan nanti yang lain sama-sama mengomentari atau memberi masukan atau saran pada hasil karya teman-temannya tersebut. Nah, itu diperkuat oleh Stewart dan Doolan tahun berikutnya ya. Dan sampai sekarang dia terus mengeksplorasi bagaimana audio ini dapat dipakai untuk meningkatkan refleksi diri. Refleksi itu berarti perenungan dari diri kita sendiri. Menganalisa kekuatan kita, menganalisa kelemahan kita, dan audio itu bisa menjadikan kita itu lebih aware, lebih mengenal diri kita sendiri. Dan Stewart dan Doolan ini juga menyampaikan satu tesis bahwa podcast untuk edukasi itu bisa digunakan untuk pembelajaran kolaboratif. Di sini saya juga mau cerita, saya ini kan kerjanya di institusi di Kemendikbudristek yang tugasnya itu khusus untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasis audio radio. Jadi model-model pembelajaran, salah satunya model pembelajaran kolaboratif ini kami kembangkan dalam sebuah media yang berbasis audio ya, bukan video. Kalau yang video ada di Sidoarjo dan yang multimedia ada di Semarang. Nah, khusus yang pembelajaran kolaboratif ini tahun lalu saya dan juga tim itu mengembangkan sebuah media yang kami sebut, mengembangkan sebuah model yang disebut itu think, pair, share, atau berpikir, berpasangan, dan juga berbagi dengan menggunakan megacita atau media cerita audio dan kartu bergambar. Ini adalah untuk membuat muatan pelajaran PPKN, ya, siapa di sini yang cinta banget sama mupel PPKN? Itu kami sebagai PTP itu kebetulan sangat prihatin ya melihat bagaimana guru menyampaikan muatan-muatan pelajaran PPKN yang memiliki visi sangat besar, yaitu menciptakan masyarakat atau manusia-manusia Indonesia dengan nilai-nilai adat adiluhung yang sangat adiluhung, tetapi cara menyampaikan PPKN-nya itu kayak ceramah, sehingga akibatnya siswa menganggap bahwa PPKN itu pelajaran hafalan. Nah, itu kan beda jauh, menyimpang dari visi dari PPKN itu sendiri. Sehingga kami mulai meluncurkan Megacipta dengan model pembelajaran kolaboratif, lebih spesifik lagi yaitu think, pair, share. Di tahap think itu guru akan memutarkan cerita audio kakak-kakak. Jadi ada cerita audio dengan durasi yang singkat dan itu cukup untuk siswa SD. Kebetulan yang disasar adalah SD kelas 4 sampai 6 ya, yang sudah mampu untuk berpikir secara abstrak. Nah, habis itu sesudah mendengarkan cerita, mereka dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk menstimuli daya nalar mereka, ya, mengajak mereka untuk berpikir. Nah, sesudah mereka berpikir, mereka diajak lagi lebih dalam melalui sebuah kartu gambar. Nah, kartu gambarnya ini itu tidak tentang cerita audionya tadi, tetapi tentang tema atau pesan yang diangkat melalui cerita audio tadi. Mereka akan mengamati gambar, lalu mereka akan berpendapat dan juga berdiskusi dengan pasangannya, dan hasil diskusinya itu nanti akan dibagikan kepada teman-teman dan juga guru-gurunya yang lain. Itu hasilnya luar biasa. Kalau teman-teman mau lihat, itu bisa ada di kanal YouTube saya di Mariana Susanti itu ya. Bagaimana Megacita ini bisa membuat anak-anak itu malah nanya ke gurunya kapan ada PPKN lagi pakai Megacita gitu. Ya, jadi betul banget apa yang disampaikan oleh para ahli ini bahwa audio itu bisa digunakan untuk katalisator dalam memediasi penciptaan ilmu pengetahuan. Audio bisa digunakan untuk pembelajaran kolaboratif. Siapa bilang audio nggak bisa untuk pembelajaran kolaboratif? Bisa. Saya sudah mempraktekannya, gitu ya. Dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan refleksi diri. Tadi saya ceritakan think, pair, share. Di tahap think itu anak-anak diminta
merefleksikan pengalaman yang disampaikan oleh tokoh-tokoh audio dalam cerita yang mereka dengar dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya ada 3 anak ya, misalnya namanya Rara, Sandi, dan juga Lina. Itu mereka semua siswa SD. Dalam satu cerita mereka bermain layang-layang. Kebetulan Sandi yang cowok dari trio ini dia bisa bikin layang-layang. Nah di dalam tahap ting mereka diajak untuk merefleksikan, ada nggak atau pernah nggak mereka bikin layang-layang sendiri? Pernah nggak mereka dengar lagu layang-layang? Semacam itu. Jadi PPKN-nya, pelajaran PPKN-nya bukan lagi pelajaran, halo anak-anak, ketemu lagi saat ini kita mau belajar nilai-nilai yang ada di dalam sila kelima. Coba kamu sebutkan, sila kelima bunyinya apa? Nah, ini ya, tahu ya, nilai-nilai yang ada di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kok keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sih? Jadi lupa. Nah, itu apa saja itu kan hafalan banget. Tapi kalau itu digiring dalam cerita dan mereka diminta untuk merefleksikan diri, mereka akan lebih nyantol. Sila kelima itu, oh ceritanya yang ini, oh sila kedua ini, gitu kan? Iya nih, bukan hampir lupa Pancasila, grogi lihat kalian. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tuh kan lebih tenang, lebih langsung ingat ya kan. Coba sila kedua apa? Oke, ya itu tadi salah satu contohnya untuk katalis tadi ya, dan juga think, pair, share melalui Mega Cita. Ya, selanjutnya, ya jadi itu tadi ya. Betapa audio ini bisa berperan di dalam meningkatkan rasa asyik, rasa santai seperti yang tadi kakak-kakak sampaikan di chat tadi ya, untuk pembelajaran. Pembelajaran nggak akan membosankan. Gurunya juga nggak akan capek ngobrol, ceramah terus gitu ya. Jadi beri kesempatan untuk guru istirahat sebentar gitu ya, duduk sambil mengamati, sementara audio atau podcast yang isinya pembelajaran ini yang mengambil alih sebentar saja gitu. Atau sebagai katalisator itu tadi. Nah, sekarang sudah paham semua mengenai apa itu podcast, ya, apa itu podcast edukasi, dan tadi sudah saya singgung sedikit-sedikit peluang yang ditawarkan oleh podcast untuk menunjang pembelajaran. Sekarang kita akan beranjak ke yang konsep yang berikutnya, yaitu konsep intervensi media. Ya. Nah ini. Konsep intervensi itu turut campur gitu ya. Jadi di sini media digital itu bukan hanya sebagai alat didaktik. Nah, untuk kakak-kakak yang ingin tahu didaktik itu apa, Bapak Ibu guru itu pasti sudah tahu ya. Didaktik itu adalah kalau Bapak Ibu guru menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Nah, itu adalah proses untuk merancang pembelajaran, itu namanya didaktik. Jadi media ini sebagai alat untuk pembelajaran. Ternyata tidak hanya sebagai alat didaktik, tapi juga sebagai katalis sederhana. Audio itu sederhana. Untuk apakah itu? Slide berikutnya. Nah, meningkatkan aktivitas siswa. Siswa nggak akan pasif untuk duduk diam tangan di atas meja, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi bisa diajak lebih aktif lagi, lebih fun lagi. Salah satu contohnya yang saya sampaikan tadi ya, dalam pembelajaran menggunakan Mega Cita dengan model pembelajaran think, pair, share sebagai salah satu pembelajaran kolaboratif. Lalu siswa juga bisa dikasih challenge ya, atau tantangan-tantangan melalui media digital, khususnya podcast ini. Bisa juga untuk menyemai ide. Nah, ini kakak-kakak yang ada di sini tuh kebanyakan saya terawang ini ya, yaitu generasi Z dan juga generasi Alpha. Mungkinkah ada di sini? Kayaknya belum ya. Generasi Z ini kebanyakan saya yakin. Dan beberapa generasi X dan beberapa generasi Y. Menyemai ide melalui podcast. Mungkinkah? Mungkin banget. Banyak sekali ide-ide luar biasa yang disodorkan oleh para Gen Z dan juga Gen Y ini ke publik melalui media podcast. Saya tahunya dari ini,
berbagai challenge atau kompetisi yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian untuk ide-ide tentang kebijakan-kebijakan gitu ya. Misalnya Bank Indonesia kepingin tahu ya di masa pandemi ini bagaimana tingkat literasi finansial generasi muda saat ini. Coba itu dituangkan melalui podcast. Banyak sekali yang ngirim dan hasilnya menakjubkan. Keren pokoknya. Lalu ada juga kompetisi untuk ini anti drugs ya. Jadi memerangi narkoba. Coba sampaikan gagasanmu bagaimana strategi memerangi narkoba di tengah generasi muda melalui podcast. Banyak banget juga, ramai juga yang ikut kompetisi itu. Dan idenya itu membuat kita geleng-geleng kepala ya. Ternyata pemikiran generasi Z itu menakjubkan. Out of the box, out of mind gitu ya. Pokoknya beyond the limit gitu. Jadi podcast ini sebagai media sederhana karena berbasis audio itu bisa banget bahkan untuk menyemai ide. Saya pernah juga di podcast saya itu Jus Markisa berusaha untuk menyemai ide untuk generasi muda ini lebih sayang, lebih perhatian kepada para lansia atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan responnya luar biasa yang masuk ke kami. Mereka akhirnya jadi tahu bahwa ternyata ada Hari Lansia Internasional. Ternyata ada juga sosok-sosok atau tokoh-tokoh berpengaruh yang itu lansia, tetapi dengan usianya yang lanjut itu mereka ngalah-ngalahin generasi muda untuk do something di masa pandemi. Tidak mengeluh, tetapi malah berbuat sesuatu, dan yang dia lakukan itu menginspirasi warga dunia, masyarakat dunia ini. Jadi menyemai ide. Habis itu mereka langsung lebih aware untuk menyadari bahwa lansia itu memang rentan dengan penyakit, sehingga muncullah komunitas-komunitas, salah satunya komunitas Alzheimer Indonesia ya. Jadi ada yang bilang ke saya bahwa Kak, habis dengerin podcastmu yang episode ini, aku langsung gabung dengan komunitas Alzheimer. Kenapa kok kamu tertarik dengan Alzheimer gitu ya? Udah kok jadi belibet gini. Ya, karena di dekatnya dia itu ada kakek-kakek yang menderita Alzheimer, sehingga dia kepingin tahu Alzheimer itu apa sih. Jadi di situ ada awareness ya, ada kesadaran untuk mulai memperhatikan lingkungan. Itu bisa banget podcast menyemai ide bisa. Lalu podcast ini juga bisa menggambarkan masalah, ya kan? Bisa banget kan? Tadi contohnya untuk di kompetisi yang memerangi narkoba dengan gerakan anti narkoba tadi bisa menggambarkan bahwa memang ada masalah narkoba di Indonesia ini, yang itu kerusakan moralnya juga tinggi, kesehatannya juga tinggi, ekonominya juga berpengaruh gitu kan. Jadi bisa menggambarkan masalah. Dan bahkan podcast bisa membuat siswa berada di zonanya. Ini saya kebetulan teman-teman saya itu sudah lintas generasi ya, jadi generasi yang Z saya punya, generasi Alpha punya, generasi J punya teman-teman di zonanya itu. Dan dari situ mereka yang sudah bikin podcast itu cerita bahwa melalui podcast mereka bisa bebas ngomong, bebas berpendapat, bebas mengkritisi sesuatu. Dia nyaman untuk berpendapat menggunakan media podcast dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena satu, yang berbasis audio ya, dia nggak kelihatan wajahnya, hanya suara yang terdengar. Yang kedua, dia bisa nggak pakai nama asli atau pakai nama udara, nama samaran. Gitu ya. Jadi benar-benar dia tuh yang seperti tadi disampaikan itu bisa meningkatkan refleksi diri. Jadi untuk mental health itu sangat dimungkinkan melalui media podcast ini. Siswa kita apalagi di masa pandemi gini ya, mungkin di luarnya mereka happy-happy, fun-fun gitu, tapi siapa yang tahu deep insight-nya. Mungkin mereka merasa kangen dengan teman-temannya, kepingin ikut ekskul, kepingin pramuka, ketemu langsung, kemah bareng, masak jagung bakar bareng gitu kan. Selama hampir 2 tahun ini tidak ada, dan itu bisa unek-uneknya, kegalauan hatinya itu bisa disampaikan melalui media podcast tanpa ada yang membuli atau mengejek atau nyinyir gitu kan, nggak perlu. Itu yang ditakuti generasi sekarang kan, kalau diejek gitu ya. Nah, podcast memungkinkan membuka ruang untuk ngobrol sesuka hati
tapi juga bisa menyemai ide, ya, mengkritisi sesuatu tanpa harus merasa ketakutan untuk dibully dan sebagainya. Jadi benar-benar intervensi media udah masuk ke ranah-ranah yang sampai ke kesehatan mental seperti ini. Oke, next. Iya, kita sekarang masuk ke bendanya langsung, yaitu podcast. Itu formatnya macam-macam ya. Mungkin teman-teman, kakak-kakak yang ada di sini yang tadi ngaku sudah pernah lihat ataupun dengar podcast, yang versi Om Deddy itu adalah versi yang mana? Versi interview, karena ada wawancara di situ. Lalu yang sudah pernah dengar podcast Rintik Seduh, ya, Rintik Seduh, itu selalu menduduki 3 besar untuk podcast paling banyak didengar di Indonesia. Ya, meskipun kualitasnya semua orang audio menyadari bahwa kualitas audionya masih agak nggak nyaman di telinga karena ada noise di sana sini gitu ya. Tapi dia berhasil, Rintik Seduh ini berhasil mengamankan posisinya di 3 besar. Dia pakai versi yang monolog. Nah, itu kan pernah dengerin kan yang Wonosobo. Wow. Bagus ya. Pendek gitu ya. Terus isinya kan curahan hati gitu. Jadi apapun yang dia rasakan, dia lihat itu diceritakan di Rintik Seduh ini dengan nyaman. Cocok, kalau saya biasanya dengerin itu kalau mau tidur gitu ya. Jadi cocok untuk membangun suasana sebelum tidur. Nah, itu secara monolog. Conversational itu contohnya, iya sama dong, kita kan kompak ya kan. Penggemar mie, pasti ini penggemar mie yang di Wonosobo. Mie apa itu yang di Wonosobo itu? Yang agak lengket-lengket ada satenya enak itu? Mie Angklok bukan ya? Iya, wah iya bener 100 sekali ya. Bonusnya adalah beli mie angklok di Wonosobo. Pakai satenya itu enak banget ya. Aduh, cuaca dingin-dingin. Ini gimana nih kabar? Oh iya tuh wajib mampir itu ya ke mie ongklok yang di dekat persimpangan itu, bukannya dekat alun-alun atau bukan itu ya. Tapi kayaknya mie ongklok di Wonosobo semuanya enak gitu ya. Apalagi kalau pakai lombok rawit. Aduh, menggoda sekali. Lihat Wonosobo, lihat tulisan tadi Wonosobo langsung ingatnya mie ongklok. Ya, kita kembali ke format podcast dan juga contoh-contohnya. Yang conversational ini itu percakapan yang setara, yang seimbang. Jadi nggak ada host, nggak ada narasumber gitu ya. Bos yang di Banyumas langsung, Wonosobo Kota Kenangan. Kenangan apa ini? Iya. Conversational itu seimbang, setara, obrolan antar teman. Nah, ini susah banget ya kakak-kakak, susah banget untuk menemukan teman yang punya soul yang sama, sehingga kita kalau ngobrolin apa-apa itu bisa setara, seimbang, dan bisa nyaman didengar itu sangat susah. Dan kalau sudah ketemu jangan sampai dilepas itu ya, harus satu visi, satu misi dalam sebuah podcast untuk ngobrolin satu tema-tema tertentu. Ini yang sering saya dengar itu yang podcast Mas itu ya, obrolan 3 atau 4 orang itu ya, cewek cowok itu. Asik banget, seru. Meskipun di beberapa part karena kebanyakan ketawa gitu ya, jadi kesannya rame banget gitu. Nggak cocok untuk pengantar tidur. Ini cocoknya untuk sore-sore gitu ya, sambil masak, nyapu gitu kan. Conversational ini bikin suasana rumah menjadi langsung biar cerah, bright gitu ya, padang jinggelang itu conversational. Dan format berikutnya itu drama. Nah, drama ini yang susah ya, karena harus ada yang nulis skrip drama, si A ngomong apa, si B perannya sebagai apa, karakter suara yang harus muncul bagaimana, itu tingkat kerumitannya atau melibatkan lebih banyak pihaknya lebih tinggi untuk drama. Jadi yang paling mudah itu, meskipun nggak mudah-mudah banget ya, tapi paling gampang dilakukan, kayak Rintik Seduh tadi, monolog ya. Jadi nggak butuh banyak orang, langsung pegang HP ya, headset itu langsung direkam aja. Kegalauanmu hari ini apa? Cerita. Jadi semacam diary audio gitu ya. Langsung diunggah. Terus kalau kepingin tahu tentang pramuka, misalnya program pramuka di masa pandemi, itu apa ya? Interview. Tanya kepada narasumbernya.
Atau kalau punya temen yang sama-sama ceriwis, sama-sama fun, bisa menghidupkan suasana. Oke, Kak, ini jam berapa ya? Dulu depan saya bukan jam. Ya, sip. Ya. Nah, paling susah itu drama. Oke ya, sudah paham ya? Ada 4 format podcast. Yang mana yang dipilih, silahkan sesuai kecocokan masing-masing. Tapi untuk tugas pelatihan kita kali ini saya nggak kepingin merepotkan, jadi sebaiknya monolog. Ya, saya pilihkan yang monolog yang paling mudah dan simple dan cepat. Oke, next slide Kakak Sinyal. Ya, habis formatnya sekarang kita ke strukturnya ya. Ada intro, main body dan juga outro. Intro itu seperti teras rumah gitu ya, menarik, cantik atau enggak, yang membuat orang teras rumah makan lebih tepatnya ya. Jadi kita kalau mampir ke rumah makan itu lihat dulu halaman depannya itu menarik apa enggak ya, tampilan catnya bagaimana, pintunya bagaimana, tulisan di papannya bagaimana, itu kalau visual. Nah kalau audio berarti mulai dari kita ngeklik satu episode dan kita bukan pelanggan atau bukan member dari podcast tersebut, maka itu sangat menentukan. 5 menit pertama itu sangat menentukan, dan intro atau welcoming para pendengar itu sangat menentukan. Jadi intro ini jangan dianggap sepele, karena itu yang akan memutuskan apakah pendengar mau lanjut dengerin sampai selesai atau cukup baru denger sedikit langsung aduh males banget, stop dan juga leave ya, nggak usah didengerin lagi. Habis itu main body, body utama. Oh, kayaknya ada di sebelahnya kayaknya. Slide berikutnya, Kak. Kayaknya ada. Nah, itu kan intro. Jadi, setiap episode itu akan menjadi kesan pertama seseorang pada acara kakak-kakak ini. Langsung ada kesan pertama. Dan 5 menit pertama itu penting. Survei membuktikan bahwa 27,5% responden menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mendengarkan sampai tuntas ataupun mendaftar menjadi pelanggan dari sebuah podcast itu, mereka cuma kasih kesempatan 5 menit bagi podcaster itu untuk menampilkan kesan yang menarik bagi pendengarnya. Dan apa yang ada di main body, slide berikutnya adalah di main body otomatis pendengar itu kepengen tahu manfaatnya apa sih dengerin ya. Ini bisa di skip karena ada ya. Di main body itu pendengar kan kepengen tahu, aku sudah mengeluarkan pulsa untuk mendengarin podcast ini, apa yang akan aku dapat? Masalah yang disajikan cocok nggak ya dengan aku? Jadi misalnya kalau aku kepengen belajar bahasa Inggris, masa ini aku dengerin podcast bahasa Spanyol? Nggak mungkin kan? Jadi langsung skip, nyari podcast yang bahasa Inggris. Kan? Dan kalau sudah tahu ada masalahnya, pasti harus ada solusi, gagasan, atau inspirasi yang ditawarkan oleh si podcaster tadi. Tentu saja dengan style bercerita dan bukan menggurui meskipun Anda seorang guru. Oke, lanjut. Dan di outro ya, bagian terakhir itu outro. Namanya outro itu mau pendengar mau pulang ini, mau pulang. Dan ceritanya udah selesai. Jadi jangan lupa untuk say thank you ya. Berterima kasih kepada pendengar yang sudah meluangkan waktu, yang sudah memilih podcast kita dari ribuan podcast yang lain, sudah memilih itu, jadi berarti harus diucapkan terima kasih. Dan jika memungkinkan, itu makanya saya kasih tanda bintang, kalau memungkinkan kasih teaser atau di episode selanjutnya saya akan kembali dengan menyajikan masalah mengenai bagaimana membuat podcast menggunakan Audacity. Misalnya seperti itu. Jadi kalau memungkinkan kasih teaser untuk episode berikutnya, dan jangan lupa untuk menggiring pendengar ke web. Jadi sebaiknya podcaster itu punya web gitu ya. Jadi nggak tengperentil kemana-mana gitu ya, tapi ada web khusus dan kebetulan Anchor sudah menyediakan, yaitu wordpress.com. Lalu sertakan juga CTA atau call to action, ajakan untuk bertindak. Bertindak untuk apa? Misalnya mendaftar menjadi pelanggan gitu ya, pelanggan podcast Anda, atau ajakan untuk crowdfunding atau mengumpulkan dana Rp100 mungkin ya, Rp100 untuk membiayai podcast Anda itu juga bisa dimungkinkan, atau do something, misalnya tadi gerakan bergabung ke komunitas yang peduli kepada lansia, semacam itu. Jadi jangan lupa call to action. Jadi kayak nggak garing gitu ya. Hai Kak Andika, selalu semangat ya. Semoga Kak Andika mendengarkan juga semangat ini ya.
Siap, Dan selalu semangat. harus. Apalagi mau ketemu Kak Andika ini kan. Lanjut Kak Sinyol. Aku wis di alarm Kak Sinyol ini. Nah, ini storytelling. Storytelling itu ya jadi aset penting kakak-kakak, baik di dunia bisnis, baik di dunia pendidikan, baik di dunia kesehatan, itu how you tell a story itu sangat penting untuk kita bisa menjalin relasi dengan orang lain. Kenapa? Karena story atau bercerita itu ada power di dalamnya. Melalui bercerita, seorang ibu bisa mengajarkan nilai-nilai karakter kepada anaknya melalui cerita. Jadi tidak menggurui secara langsung, tidak mendirect anaknya secara langsung, tetapi mengemasnya dalam bentuk cerita dengan tokoh-tokoh seperti hewan, ya, fabel. Nah, melalui cerita pula seorang motivator bisa mengguide ribuan peserta webinar atau peserta seminar karena dia mampu mengemas pesan-pesan yang memotivasi melalui cerita. Seorang bisnismen juga bisa menggandeng para pelanggannya dengan narasi dari berdirinya usahanya, dari kisah hidupnya gitu ya. Jadi betapa storytelling ini sudah menjadi alat yang berkuasa untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengubah persepsi orang lain, untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu, itu semuanya bisa dilakukan melalui cerita. That is the power of storytelling. Ya. Oh, ini ronde 2. Kayaknya kita skip aja ya, nggak usah diskusi ya, karena kita langsung akan tanya jawab habis ini. Nah, jadi tips bercerita itu adalah nggak cuma tell it, nggak cuma ngomong, tapi show it. Kalau di dalam audio, meskipun dia itu suara, tetapi dia memiliki kekuatan theater of mind, atau itu adalah teater. Teater itu berarti ada pelakon di dalamnya, ada make up di dalamnya, ada tata kostum di dalamnya, setting panggung, lighting, sebagainya. Nah itu tapi semuanya ada di dalam pikiran, ya kan? Seperti tadi salah satu format podcast tadi apa? Drama. Itu bisa membawa pendengar masuk ke dalam imajinasinya, itu masuk ke dalam cerita. Jadi dia bisa menggambarkan tokoh-tokoh yang muncul di dalam pikirannya melalui suara-suara yang dia dengar. Nah, tentu saja itu kalau durasinya cukup. Durasinya cukup itu maksudnya sesuai dengan daya konsentrasi manusia. Ada usia, kalau di usia 0 sampai 6 tahun, jadi usia PAUD gitu ya, usia TK, itu daya tahan konsentrasinya itu maksimal banget itu 10 menit, amannya itu 5 menit. Lebih dewasa lagi ya, SD itu juga agak mundur, yaitu 10 menit itu dia masih betah gitu ya. Tapi tambah gede, tambah mahasiswa SMA gitu ya, itu malah nggak bisa lama-lama untuk mendengarkan audio. Jadi memang ambang batas aman bagi orang untuk fokus konsentrasi mendengarkan audio itu memang adalah 10 menit. 10 menit itu paling aman. Tentu saja yang paling aman tadi adalah format monolog. Makanya tugas di sesi ini adalah monolog. Nanti bisa dicek di Google Classroom ya. Dan ada plot, alur gitu ya. Ada konflik tentu saja. Untuk apa kita menonton atau mendengarkan sebuah cerita atau drama tanpa ada konflik atau pertentangan atau masalah di dalamnya. Karena hidup kita sudah penuh dengan masalah. Kita paham bahwa yang membuat adrenalin kita terpacu, bahwa yang membuat pikiran kita terus berkembang itu karena kita harus memecahkan masalah. Itulah hakikat kita hidup sebagai manusia. Kalau nggak ada masalah itu kayaknya sudah bukan di dunia ini ya, sudah di dunia yang lain ya, sudah hidup bebas lepas tanpa masalah. Jadi konflik atau masalah itu akan membuat bumbunya ini semakin menarik. Lalu buatlah dialognya itu nyata atau wajar ya, jangan seperti yang dialog yang aneh-aneh itu yang tidak biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari. Dan bisa pula menjadikan tokoh itu model, bukan tokoh model yang pemotretan atau syuting gitu ya, bukan, tetapi role model. Karakternya disukai, karakternya bisa dijadikan panutan ataupun teladan. Itulah tips untuk bercerita. Selanjutnya, slide berikutnya. Sudah matur nuwun ya. Oke, Kakak Ari Sungkono, ya ada keperluan mendesak, tapi jangan lupa untuk mampir ke Google Classroom ya.
Jangan lupa juga untuk itu selfie untuk membuktikan keberadaan kakak-kakak mengikuti sesi ini. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, paparan saya karena habis ini ada tanya jawab. Loh, lah pantunnya Mbak. Kak, bikin pantunnya pakai merenung itu. Ini spesial. Mohon maaf Kak Susan. udah jam segini soalnya nih. Oke. Iya. Oke, pantunnya sedikit ya. Ambil parang untuk membabat, alas telapak tangan dengan kain. Jadilah anak pramuka yang hebat, jadi contoh bagi yang lain. Berikutnya, sarang lebah di pohon mangga, biarkan saja nanti dia menyengat. Salam satu hati anggota pramuka. Mari tetap menjaga semangat. Oke, terima kasih sudah fokus mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf ya, Kak Sinyal ya, agak lambat dari yang sudah ditentukan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Dede. Baik, terima kasih Kak. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kak Susan dong, teman-teman dan kakak-kakak. Wah, keren banget ya. Pastinya pengen banget melihat lebih kompleks lagi terkait dengan penjelasan Kak Susan ya, tapi karena waktu, sekali lagi karena waktu ya. Memang sangat berharga sekali waktu itu. Oke. Karena mengingat waktu sudah jam sekian, silahkan untuk 2 penanya kita batasi saja untuk 2 penanya dengan nanti akan ada jawaban singkat dari Kak Susan seperti itu. Monggo kakak-kakak bisa mulai raise hand untuk bisa bertanya kepada Kak Susan seperti itu. Monggo kakak-kakak sekalian dan rekan-rekan sekalian, pertanyaan terkait dengan podcast seperti itu. Iya Kak, saya izin menanya. Oke, yang pertama dari SMP Negeri 1 Cepu, Warca Blora. Silahkan nama asal dari mana, langsung disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Andani dari SMPN 1 Cepu, Warca Blora. Pertama-tama terima kasih Kak Susan Mariana karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya ya ini, Kak, saya akan menanyakan apa perekam suara membuat podcast itu pakai perekam suara biasa atau aplikasi khusus untuk podcast? Dan pertanyaan kedua, apa background musik dalam podcast itu diwajibkan? Sekian Kak, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ditampung dulu atau langsung dijawab Kak Susan? Ditampung dulu aja. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, silahkan bisa raise hand atau langsung di open mic saja. Bagaimana kakak-kakak? Apakah ada? Oke, mungkin untuk pertanyaan, oke, sudah ada ini Kak, dari SMA Negeri 1 Tengaran, Kak Diarti. Monggo untuk pertanyaannya Kak. Ya, terima kasih Kak Dede atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum Kak Susan. Salam kenal. Salam kenal. Ya, di sini tadi saya menyimak dari awal sampai akhir, tapi yang mau saya tanyakan tentang tugasnya Kak. Tadi saya juga melihat di Google di Classroom-nya juga ada tugasnya. Iya. Itu kan nanti tugasnya adalah membuat podcast monolog atau solo sendiri seperti itu. Nah, tadi di awal-awal kan Kak Susan juga menjelaskan tentang podcast yang di situ bentuknya adalah audio, pendengaran. Nah, pertanyaan dari saya, apakah tugasnya itu nanti hanya sekedar audio atau MP3 atau nanti ada visualnya? Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Diarti. Baik, terima kasih Kak Diarti. Mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Kak Susan. Monggo Kak Susan. Baik, terima kasih. Ini berkaitan ini ya, pertanyaan dari Kak Diarti dan juga Kak Putri. Yang nomor 1 tugasnya itu berupa audio, nggak usah pakai visual. Jadi cukup suara saja. Saya ingin membuatnya sangat simpel dan sesuai dengan root atau akar berdirinya, lahirnya podcast. Jadi berbasis audio saja ya. Kemudian yang kedua, perekam suaranya itu pakai HP juga bisa ya. Kak Putri ya, tapi perhatikan ini HP kita dicek dulu. HP-nya ada alat perekamnya kan ya? Nah itu dicek dulu mikrofonnya sebelah mana. Nah biasanya kita kan telepon gini kan ya. Jadi nanti kakak-kakak kalau bikin podcast pertama di setting dulu alat perekamnya. Misalnya voice recorder gini kan.
Oh, puing, nggak tampak ya. Nah, lalu ada tombol merahnya. Pencet tombol merahnya gitu. Ngomong biasa aja kalau lagi telepon-teleponan. Halo Kak Diarti dari SMA Negeri 1 Tengaran. Ketemu lagi dengan saya Susan Wibowo dari podcast Jus Markisa. Seperti itu. Jadi bukan halo Kak Diarti, jangan seperti ini ya, tapi gini aja. Karena biar suaranya pas. Ada jarak kan ini dari mulut ke mic. Nah, jadi jangan gini ya. Nanti ada kalau di teknik olah vokal, teknik rekaman itu jangan yang seperti ini. Karena anginnya, hissnya itu nanti akan masuk. Kalau gini kan memang settingan manufaktur pembuat smartphone itu memang ini paling nyaman untuk didengarkan oleh penerima suara kita. Ya, stylenya gini ya, dan audio saja. Lalu untuk aplikasi, kalau Kak Putri ini sudah punya akun di Anchor itu ANCHOR, itu silahkan dicari. Di situ bisa bikin atau rekaman langsung pakai Anchor. Tapi saya nggak rekomen karena itu sangat tergantung kepada kualitas jaringan di tempat kakak-kakak ini berada. Kalau pas koneksinya bagus, hasil suaranya oke. Tapi kalau pas koneksinya nggak bagus, itu kualitasnya akan rendah gitu ya. Jadi yang paling sangat saya sarankan adalah pakai smartphone. Itu sudah paling sip gitu ya. Dan stylenya tadi ya kayak orang telepon biasa. Lalu musik background itu nggak wajib. Nggak wajib. Podcast itu, makanya Rintik Seduh itu kan sederhana banget kan? Coba deh dengerin. Itu suara musiknya itu cuma dikit-dikit. Karena satu pastikan itu free royalty. Itu teman-teman bisa nyari di audio library, ya, atau di situs manapun yang dia mencantumkan bahwa musik ini bisa kamu gunakan secara bebas, asal bukan untuk komersial. Gitu. Dan salah satu trik lainnya adalah dengan mencantumkan sumber musik itu diunduh. Itu sudah aman. Ya. Oke, itu berarti sudah menjawab semua pertanyaan tadi, Kak Dede. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat luar biasa dan singkat sekali dan juga pastinya sangat jelas ya. Dan terima kasih juga pada teman-teman dan rekan-rekan ataupun kakak yang sudah bertanya. Sedikit saya simpulkan terkait dengan materi kali ini yaitu podcast edukasi dan kekuatan bercerita. Nah, tadi sudah dijelaskan Kak Susan terkait dengan pengertian podcast yang bukan hanya soal visual saja yang seperti kita semua tahu, tapi malah lahirnya itu justru dari audio seperti itu. Dan juga podcast sebagai sarana konten edukasi, konten horor dan lain sebagainya, intinya adalah hiburan dan hal-hal yang terkait dengan media saat ini seperti itu. Dan juga susunan konsep tadi yang disampaikan dari Kak Susan terkait dengan intro sampai dengan outro tadi juga seperti itu. Dan kita semua tahu juga yang kita dengarkan dari tadi ada salah satu jenis podcast juga pastinya kalau teman-teman tadi pada offline dan melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan Kak Susan ya, itu juga salah satu podcast juga seperti itu. Dan jangan lupa untuk kakak-kakak sekalian terkait dengan tugas pelatihannya untuk membuat sebuah podcast monolog untuk diupload di Google Classroom seperti itu. Dan juga terakhir ini Kak Susan bisa disampaikan closing statement dari Kak Susan agar sekiranya bisa lebih membuka pikiran kita semua terkait dengan podcast ataupun hal lain. Monggo ya. Kak Susan. Oke, closing statement ya, harus pendek. Yang nomor 1, podcast itu sederhana. Jadi yang sudah sederhana ini janganlah dibikin rumit. Ya, jadi podcast kekuatan dasarnya itu adalah suara. Jadi kalau tadi teman-teman nanya itu nanti bikin tugasnya pakai visual atau pakai apa enggak usah ya. Karena saya mengajarkan podcast yang hakiki di sini, podcast yang sejatinya di sini yaitu berbasis audio. Jadi nanti rekamannya mau sambil geletak, sambil selonjoran, sambil apapun itu monggo. Saya tidak ingin membuat pelatihan ini menjadi berat gitu ya, tapi kita having fun gitu, tapi ada hasilnya. Nah, topiknya, jangan lupa topiknya, karena dari tadi saya cuma menyinggung sedikit-sedikit, saya nggak jelasin sejarah podcast. Saya kepingin teman-teman itu mengeksplorasi sendiri sejarah lahirnya podcast. Lalu sesudah tahu sejarah lahirnya podcast itu apa, tolong di-share. Manfaatnya apa sih? Dengan mengetahui sejarah lahirnya podcast, manfaatnya podcast ini untuk pembelajaran itu apa? Itu nanti yang disusun di naskah, ya, skripnya sudah saya sertakan juga di Google Classroom, bisa diikuti. Dan pakailah bahasa tutur, bahasa ngobrol. Tadi salah satu kekuatan storytelling apa? Yaitu dialognya tuh wajar, ya. So wajar-wajarnya, santai aja. Tapi yang penting pesannya dapat. Jangan muter-muter-muter kayak obat nyamuk. Saya yang dengar bingung nanti, ya. Jangan lupa kerjakan kuis ya kakak-kakak ya. Ada kuisnya juga di materi hari ini. Jadi kita pokoknya having fun. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke
topik yang podcast untuk edukasi. Intinya adalah saya senang karena kita semua di sini kelihatan dari wajah-wajahnya itu smile semua, semangat semua ya. Semoga semangat juang pramuka yang pantang menyerah itu nyata dari tugas-tugas yang nanti akan saya nikmati, saya akan dengarkan satu demi satu. Oke, tetap semangat dan semoga sampai nanti penutupan tanggal 2 Oktober semangatnya masih sama seperti ini ya. Jangan wajahnya nanti jadi kusut. Karena audio membuat kita fun ya. Oke, itu aja Kak Dede closing statement saya. Baik, terima kasih Kak Susan atas penyampaian yang luar biasa. Tadi saya melihat Kak Andisa mungkin ada hal yang mau disampaikan, mungkin Kak Andisa. Monggo. Siap. Ini saya kira Mas Dede tadi mau balas pantunnya Mbak Susan itu. Ada mangga-mangga tadi ya. Andika telat itu tadi Dede udah opening pakai pantun loh, pantunnya mantep loh, recommended. Oh gitu, ini berarti Mbak Susan yang balas Mas Dede ya berarti ya. Yo, harus dibalas saya. Jadi tidak lempar batu sembunyi tangan dulu. Tidak bertepuk sebelah tangan. Gayung bersambut Kak Andika. Gayung bersambut. Mbak Susan, saya mau yang pertama terima kasih dan mohon maaf baru bisa gabung karena ini kondisi di lapangan juga lagi gladi mau tari live streaming tari besok. Oh. Kemudian ini tadi mungkin saya telat juga sudah ada pembahasan terkait dengan podcast nggak pakai V? Sudah. Sudah ya. Oke, siap. Sedikit. Terima kasih semua. Sedikit. Ya udah lanjut, pokoknya teman-teman tetap semangat, jaga semangatnya. Tadi ini salah satu narasumber yang paling aktif di Google Classroom. Karena udah ada tugas, ada kuisnya juga luar biasa Mbak Susan. Komplit ya. Ini saya tunggu Mas Tri nanti jawab pantunnya habis ini Mbak Susan. Oh iya Mas Tri Puas sudah siap itu. Wah, lagi sudah. Reke-reke wes siap iki ya reke-reke. Nah itu tuh Mas Tri sudah siap pantunnya tuh. Ayo Mas Tri. Oh iya, bisa diramaikan juga ya ini ya kebersamaan kita di Kuarda Jateng itu Instagramnya keren, jadi bisa tambah makin ramai kalau teman-teman bisa mengunggah kebersamaan kita hari ini. Siap. Pasti tuh pasti ya Mas Ai ya. Jangan lupa aku disenggol ya. Oh siap. Nanti kita senggol ke Jogja loh Mbak Susan. Waduh Ya ini kita coba dengarkan pantun dari Kak Tri nih. Spesial gitu mesti gitu. Telurnya 2 ya Kak, sama jeruk angetnya 1 pakai gula batu. Apa ini? Gimana? Saya suruh ngapain ini? Hah? Yora, suruh diem aja sih Kak sebenarnya. Di pantunnya. Gurindam juga nggak masalah sih. Waduh. Pantun apa ini untuk Kak Susan? Pantun pramuka lah. Pantun pramuka. Pantun tepuk pramuka. Anu aja. Ikan teri dibungkus plastik. Nah. Cakep. Ikan teri dibungkus plastik. Pematerinya cantik. Gurindam ini berarti cuma 2 larik. Terima kasih. Masuk Mas Tri. Oh ya baik. Iya, ada yang lowbat, sudah lowbat, izin lift. Sip. Terima kasih ya Kak Tri untuk puisinya, gurindamnya. Sama-sama, luar biasa. Saling menginspirasi kita. Kapan-kapan podcast bareng ini? Ayo. Besok di Jogja ya. Nah, besok diagendakan di Jogja kita podcast live aja gitu Kak Susan. Begitu ya. Oke, siap. Bisa ini peserta. Oke, kita datang ke Jogja loh Mbak Susan. Ya. Ya. Betul. Ya aku dikabari toh, ini Kak Ayu. Surprise toh Kak. 14. Hah? Surprise toh, nggak usah dikabari. Oh no. Iya. Oh yes, surprise. Nanti kalau dikabari jenengan 3 jam ke salon dulu terus ya nanti kita lama nunggunya. Selang ngelih ya Kak.
Sukses, makasih Kak Susan udah menginspirasi teman-teman semua ini, kakak-kakak adik-adik di Jawa Tengah. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan jadi awal untuk kita semua di Humas ini. Kita akan coba podcastnya yang harus benar, yang bagaimana, yang sesuai, yang bagaimana. Ini kan ratunya podcast yang ada sepeda. Waduh, ya. Mahkotaku rak tanggul gitu. Jadi nanti biar adik-adik, kakak-kakak ini masing-masing di kuartir cabang lah, paling enggak punya podcast sehingga menggegerkan dunia kuartir nasional. Wah, iya. Jawa Tengah, podcastnya luar biasa. Mantap, betul. Ini tugasnya juga individu ini Kak Tri. Ya. Jadi nanti kalau misalnya yang di-assign sih sebenarnya 112 ya, tapi ini yang hadir baru 60-an. Ya minimal ada 100 lah ya, 100 podcast yang lahir itu luar biasa dari kegiatan ini. Karena tugasnya individu. Tak kirain tadi bukan Mbak Susan. Tak kirain tadi bukan Mbak Susan, pematerinya saya tanya Kak Ayu. Oh, dikira sopo? Mbak Mai. Oh, Mbak Mai sopo? My love katanya. Sangat. Nadanya kunci dasar G. Nada dasar G coba. My love. Nah, sendirian ini. Nah, tak kirain Mbak Dita juga tadi kok. Kayak Mbak Dita, terkenal Mbak Dita gitu. Ya pemenang iki. Dita apa iki? Takdirkan bersamaku gitu katanya. Aduh, ini padahal ada. Itu loh, enggak sanu loh, Mas terima bro ya. Ini untuk kakak-kakak harus dicatat. Ini gombalan paripurna. Jadi dicatat sudah dicatat jadi. Sudah dicatat ya, itu gombalan paripurna yang sangat memabukkan. Podcast gombalan ya. Ya monggo dilanjut ya. Iya, luar biasa. Direkam, kirim ke istrinya Kak Tri. Yes. Nah, ini di sebelah saya. Ya Kak Dede malah mesam-mesem tok lho Kak Tri. Ya Kak Dede ini gimana ini? Oh, ini malah mesam-mesem Dede ngomong terus dong ini. Oke. Terima kasih atas dialog yang sangat luar biasa. Buat orang-orang hebat kita semua dong. Oke. Sepertinya tapi tidak afdol ketika momen seperti ini kita tidak abadikan bersama kakak sekalian. Oke, silahkan ambil posisi rekan-rekan sekalian, kakak-kakak sekalian. Bisa on cam bareng-bareng kita. Kita akan foto bersama. Dan kapan lagi kita foto bareng sama orang-orang luar biasa seperti Kak Susan, Kak Tripuas, Kak Andica, dan jajarannya seperti itu. Monggo, Kak akan saya pandu. Ya. Kak My Love. Kayak merek spray, Kak Tri. Oke. Monggo, kakak sekalian. My Love. Bisa on cam ya. Saya akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Silahkan bergaya sesuai suasana hati kalian semua. Seperti itu. Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Ganti gaya. Ganti slot atau ganti gaya? 3. Terakhir Kak, bisa kasih lope-lope buat Kak Susan. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian dan rekan-rekan sekalian, terkhusus untuk Kak Susan yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan juga dengan kakak-kakak yang sudah membantu mensukseskan kegiatan kali ini di kegiatan pelatihan film edukasi, khususnya kegiatan kuartir daerah Jawa Tengah seperti itu. Sedikit akan saya tutup seperti itu ya. Kunci dari sebuah podcast adalah konsisten ketika kita membuat konten seperti itu ya. Jadi kita memiliki 40 juta alasan kegagalan, tetapi tidak ada satu alasan pun untuk kita menyerah. Terkait dengan konten, silahkan semua teman-teman bisa konsisten terkait hal itu ya. Ditunggu oleh Kak Susan terkait dengan podcast 100.000 mungkin dari kuartir daerah Jawa Tengah seperti itu. Monggo. Amin. Kalau tadi ada pantun dari kakak-kakak, saya juga ada pantun nih. Oke, kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Saya Dedi Rahman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos D. Salam pramuka. Salam. Sampai buat jumpa jadi di kegiatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam semangat Mbak selalu. Susanti. Iya. Makasih, Ditunggu Mbak karya terbaiknya ya. Siap. Izin live Kak. Ya, makasih Mbak Susan. Ya. Baik.
Oke, siapa sih merek deh? Astri. Anissa lihat virtual ya, Pak? Rekamannya matikan dulu, Nyol.